Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami di sini dari warahmatullahi kelompok 3. wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan tentang materi kami yang membahas tentang model perdagangan standar. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama adalah model standar ekonomi perdagangan, di mana model perdagangan standar berasal dari kurva pasokan relatif dunia yang memungkinkan adanya kegiatan produksi dan permintaan. Di antara yang mempengaruhi adanya kurva perdagangan standar adalah kegiatan ekspor dan impor. Karena kegiatan ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan produksi dan jumlah permintaan yang ada di sebuah negara. Dengan lingkup dan jumlah yang relatif cukup besar. Yang selanjutnya adalah model standar ekonomi perdagangan yang dikemukakan oleh Richardian dan Dexter Odin. Yang pertama adalah perbedaan produktivitas atau kapasitas produksi di suatu negara ditentukan oleh perbedaan PPF atau kurva kemungkinan produksi. Yang kedua, PPF atau kurva kemungkinan produksi dipengaruhi oleh penawaran relatif di suatu negara. Yang ketiga, fungsi penawaran relatif ditentukan oleh fungsi penawaran relatif dunia dan permintaan dunia dalam kondisi keseimbangan. Yang keempat adalah perbedaan skill tenaga kerja, tanah, modal, dan teknologi antar negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah kemungkinan atau batas produksi dan pasokan relatif. Kemungkinan atau batas kurva produksi adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu negara dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Sedangkan pasokan relatif adalah jenis elastisitas yang terjadi ketika penawaran relatif lebih rendah ketimbang perubahan harga. Yang selanjutnya adalah harga dan permintaan relatif. Harga dan permintaan relatif adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Sedangkan secara umum harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang selanjutnya adalah efek kesejahteraan dan perubahan ketentuan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang berjalan dengan baik akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan aspek yang ada dalam kegiatan perdagangan sedikit banyak akan berpengaruh bagi taraf perekonomian para pelakunya atau bahkan kepada masyarakat umum. Hal ini bisa terjadi karena kegiatan perdagangan internasional yang terdiri dari kegiatan ekspor dan impor, sukses tidaknya akan berpengaruh kepada perekonomian negara dan hal tersebut secara tidak langsung akan turut memberikan andil bagi kehidupan perekonomian masyarakat di negara tersebut. Sedangkan untuk ketentuan perdagangan diatur dalam Permendag nomor 87 tahun 2015 yang berisikan tentang peraturan perdagangan internasional, ekspor impor dan beberapa kegiatan yang lainnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tentang pertumbuhan ekonomi dengan subbab batas kemungkinan produksi atau bisa dibilang PPC atau kurva kemungkinan produksi. PPC atau kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat atau negara dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi, di mana dua sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Pada situasi yang nyata, sebuah perekonomian itu sebenarnya mampu memproduksi ribuan barang dan jasa. Namun, untuk lebih memahami kurva kemungkinan produksi ini, kita bayangkan suatu perekonomian yang hanya memproduksi dua macam barang. Misalnya, yakni komputer dan pakaian. Kita asumsikan bahwa industri komputer ini dan pakaian bersama-sama menggunakan semua faktor produksi yang tersedia pada tingkat teknologi yang sudah tertentu. Berikut adalah kemungkinan kombinasi komputer dan pakaian yang mampu diproduksi sebuah perekonomian. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ada kombinasi komputer dan pakaian. Dalam perekonomian ini, jika semua sumber daya, kita lihat kombinasi A ya, jika semua sumber daya digunakan untuk industri pakaian, perekonomian itu akan memproduksi sebesar 15.000 pakaian.
tetapi tidak ada komputer. Nah, sebaliknya, jika semua sumber daya digunakan untuk industri komputer, perekonomian akan memproduksi 5.000 komputer, tetapi tidak ada pakaian. Nah, begitu. Bisa dilihat di kombinasi A dan F. Nah, alternatif lainnya yaitu jika perekonomian membagi sumber dayanya yaitu antara industri komputer dan pakaian, maka perekonomian dapat memproduksi 2.000 komputer dan 12.000 pakaian. Nah, hal ini ditunjukkan oleh titik C atau kombinasi C. Sedangkan kita lihat pada kurva sebelah kanan, titik X adalah kombinasi yang tidak mungkin dihasilkan karena perekonomian itu tidak mempunyai sumber daya untuk mencapai tingkat produksi tersebut. Dengan kata lain, perekonomian itu dapat memproduksi di semua titik pada atau dalam kurva kemungkinan produksi, namun tidak pada titik di luar kurva PPC. Nah, bisa dilihat itu di titik X dan Y itu kan di luar titik X maksudnya itu berada di luar kurva PPC. Bisa dilihat itu ada titik A, B, C, dan E, F. Kurva yang digambarkan tersebut adalah kurva kemungkinan produksi atau atas batas kemungkinan produksi. Kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling efisien yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian. Suatu hasil dikatakan efisien jika perekonomian tersebut dapat menghasilkan kombinasi yang paling optimal dari sumber daya yang ada. Jadi saat perekonomian berproduksi pada suatu titik, misalnya titik D ya misalnya, dan kemudian hendak memproduksi lebih banyak pakaian, maka tidak ada cara lain yaitu produksi komputer harus dikurangi. Nah, sementara itu titik Y menunjukkan suatu hasil yang tidak efisien. Alasannya adalah penggunaan faktor produksi yang tidak dapat mencapai tingkat hasil yang optimal. Jadi jika sumber inefisiensi ini dihapuskan, maka perekonomian dapat menaikkan produksinya dengan bergerak ke salah satu titik yang ada di sepanjang PPC. Berikut kita mengenal beberapa karakteristik ya, karakteristik kurva kemungkinan produksi atau PPC. Sebagai contoh, saat perekonomian mencapai titik efisien pada batas kemampuan produksi, maka penambahan barang yang satu dapat dilakukan hanya dengan mengurangi barang yang lain. Ketika perekonomian bergerak dari titik D ke titik C, masyarakat dapat memproduksi lebih banyak pakaian, tetapi dengan pengorbanan hanya memproduksi lebih sedikit komputer. Kurva kemungkinan produksi juga menunjukkan biaya peluang atas satu barang karena memproduksi barang yang lain. Kita ambil contoh yang sama, misalnya perekonomian bergerak dari titik D ke titik C. Hal itu berarti perekonomian telah mengorbankan 1.000 unit komputer untuk mendapat 3.000 tambahan pakaian. Dengan kata lain, di titik D, biaya peluang untuk 3.000 pakaian adalah 1.000 komputer. Nah, jadi biaya peluang inilah yang menyebabkan kurva PPC ini memiliki kemiringan yang negatif. Tapi jika kita perhatikan lebih seksama, kurva kemungkinan produksi ini mempunyai bentuk yang melengkung keluar. Hal ini dikarenakan titik-titik pada kurva kemungkinan produksi memiliki biaya peluang yang berbeda-beda. Artinya biaya peluang tersebut tidak bergantung pada beberapa banyak masing-masing barang yang diproduksi. Bisa di next. Berikut perubahan kurva kemungkinan produksi. Kita ketahui bahwa dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kurva kemungkinan produksi itu memiliki syarat, yaitu bahwa teknologi berada pada level tertentu dan tidak berubah. Namun bagaimana jadinya jika terjadi kemajuan teknologi dalam industri komputer maupun industri pakaian? Misalkan terjadi kemajuan teknologi dalam industri komputer, sedangkan teknologi dalam industri pakaian itu tidak berubah. Nah, kemajuan dalam teknologi di bidang komputer ini tentunya dapat meningkatkan jumlah komputer yang dapat diproduksi tiap bulannya. Dengan kata lain, perekonomian itu dapat membuat lebih banyak komputer untuk setiap jumlah pakaian tertentu. Akibatnya kurva kemungkinan produksi akan bergeser keluar seperti dalam gambar berikut.
bisa kita lihat akibat pertumbuhan ekonomi, masyarakat itu bisa saja memindahkan produksi dari titik A, B, C, D, E, atau F ke titik G. Nah, ke titik G itu berada di atasnya C ya. Sehingga dapat menikmati lebih banyak komputer dan lebih banyak pakaian. Namun jika kita lihat pada kenyataannya, kemajuan teknologi itu bisa terjadi di semua sektor secara bersamaan, termasuk industri komputer dan pakaian. Jadi apabila keadaan seperti ini berlaku, maka jumlah komputer dan pakaian yang diproduksi bisa meningkat, sehingga akan menggeser kurva kemungkinan produksi keluar. Nah, kemajuan teknologi di industri komputer dan pakaian secara umum tidaklah sama pesatnya. Nah, perkembangan teknologi di industri komputer umumnya itu lebih pesat dibandingkan perkembangan teknologi di industri pakaian. Bisa di next, teman-teman. Baik, selanjutnya dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini ada dua dampak, yaitu dampaknya ada positif dan negatif. Yang pertama dampak positif, di mana mendorong pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri, seperti pemerataan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di negara itu sendiri juga. Kemudian menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Kemudian ada mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, di mana terutama dalam bidang sektor industri ini muncul teknologi baru yang dapat membantu memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian melalui impor, kebutuhan negara itu sendiri dapat terpenuhi. Kemudian mempererat hubungan persaudaraan antar kerjasama antar negara. Kemudian dampak negatifnya yaitu barang-barang produksi dalam negeri terganggu. Akibatnya, masuknya barang impor ini yang dijual lebih murah dalam negeri menyebabkan industri dalam negeri ini mengalami kerugian yang besar. Kemudian munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Dan terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Nah, bila itu tidak mampu, maka pertumbuhan perekonomian ini akan semakin rendah. Dan perdagangan internasional ini memberikan manfaat terhadap perekonomian suatu negara, namun dalam proses tersebut selalu dihadapkan pada dinamika realistis, yaitu adanya upaya-upaya hambatan proses perdagangan internasional tersebut yang perlu berupa tarif atau non-tarif. Jadi, perdagangan internasional ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor dan pada impor, maka pendapatan nasional ini negara tersebut akan naik sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Lalu, apakah pertumbuhan negara-negara industri baru bisa merugikan? Industri sendiri merupakan salah satu tahap perkembangan ekonomi yang dianggap penting. Namun, untuk mempercepat kemajuan suatu negara, jadi prosesnya itu perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi pelanian ke struktur industri. Kemudian perubahan struktur ini mewujudkan pergeseran dari struktur agraris ke non-agraris. Jadi perekonomian yang bersifat industri ini lebih mampu menyerap banyak tenaga kerja karena sasaran umumnya kebijakan industri lain yaitu untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Kemudian meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran dan untuk meningkatkan prestasi suatu bangsa sehingga kerap kali terdapat proyek yang bersifat mercusuar. Kemudian di industrialisasi sendiri itu terdapat dua industri substitusi impor dan ekspor, di mana tidak akan merugikan negara-negara yang sedang melakukan industri baru seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya transfer pendapatan nasional.
International Transfer Laba Rugi Pergeseran Kurva RD. Nah, pinjaman internasional itu tidak dengan tegas dalam transfer pendapatan, karena transfer semacam pinjaman yang menyeratkan kewajiban pembayaran di kemudian. Dalam jangka pendek, bagaimanapun efek ekonomi itu dari sejumlah uang yang diberikan langsung kepada bangsa dan jumlah yang sama dipinjamkan dengan negara yang mirip. Dengan demikian, analisis transfer pendapatan internasional juga berguna untuk memahami efek dari pinjaman internasional. Next. Nah, yang selanjutnya pengaruh transfer pada ketentuan perdagangan dan praduga tentang ketentuan perdagangan pengaruh transfer. Jadi, pergeseran kurva RD ini membuat efek dari pendistribusian transfer pendapatan internasional. Nah, ketika kurva RD ini bergeser, kurva RS ini tidak bergeser. Selama penghasilan hanya sedang ditransfer dan bukan sumber fisik seperti peralatan modal, produksi kain, dan makanan untuk setiap harga relatif yang diberikan tidak akan berubah di kedua negara. Dengan demikian, masalah transfer ini adalah murni masalah dari sisi permintaan. Nah, transfer ini akan memperburuk kondisi perdagangan donor jika memiliki kecenderungan marginal yang lebih tinggi untuk mengekspor barang dari penerima. Jika perbedaan dalam kecenderungan marginal ini dihabiskan, itu hanya masalah perbedaan dalam rasa. Akan ada anggapan yang tidak baik. Maka anggapan yang baik itu sebuah negara bergantung ekspor untuk sebagian besar pada perbedaan dalam teknologi atau sumber daya yang perlu tidak ada hubungannya dengan selera. Ketika kita melihat pola pengeluaran sebenarnya, bagaimanapun setiap negara ini memiliki preferensi relatif untuk barangnya sendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang hanya menghasilkan sekitar 25% dari nilai output penjualan ekonomi dunia. Sehingga total penjualan barang-barang Amerika Serikat ini ya 25% dari total dunia. Jika pola pengeluarannya adalah sama di mana-mana, Amerika Serikat ini akan menghabiskan sekitar 25% dari pendapatannya. Bahkan impor hanya 11% dari pendapatan nasional. Jadi Amerika Serikat ini menghabiskan 89% dari pendapatan dalam negeri. Di sisi lain, seluruh dunia menghabiskan kurang dari 3% dari pendapatannya pada produk Amerika Serikat. Perbedaan ini yang dalam pola pengeluaran itu menunjukkan bahwa jika Amerika Serikat adalah mentransfer beberapa dari pendapatannya untuk orang asing. Nah, kehadiran barang yang tidak diperdagangkan ini akan cenderung memperkuat atau memburuknya syarat perdagangan bagi negara donor. Next. Baik, selanjutnya transfer dan subsidi ekspor. Nah, di sini maksud saya tarif dan subsidi ekspor. Jadi tarif itu merupakan sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Dan tarif itu merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang itu masuk untuk dipakai atau dikonsumsi di dalam negeri. Tarif sendiri itu juga termasuk salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang itu membatasi arus perdagangan internasional. Dan dengan adanya tarif itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Nah, dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, hal tersebut memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif itu antara lain itu ada penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibatnya akibat pengenaan tarif ini adalah harga barang impor itu akan naik sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bersaing karena kan lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri itu mampu menyaingi barang impor, maka diharap impor barang itu akan menjadi turun. Nah, dampak lain dari kebijakan tarif impor ini
terhadap suatu produk di negara pengimpor itu akan menyebabkan kenaikan harga produk, penurunan konsumsi, peningkatan produksi domestik, dan adanya penerimaan pemerintah dari tarif. Sementara di negara pengekspor itu menyebabkan penurunan harga sehingga volume ekspor itu akan berkurang. Sedangkan tujuan penerapan tarif atau bea masuk ini adalah untuk menghambat impor barang-barang atau jasa luar negeri yang terlalu banyak, dan juga pajak atau bea masuk itu akan menambah harga jual suatu barang atau jasa impor, sehingga diharapkan harga barang produksi dalam negeri itu akan lebih murah dari harga barang produksi luar negeri yang diimpor. Nah, selanjutnya dalam impor itu ada kuotanya. Jadi kuota itu merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota itu antara lain jumlah barang di pasar itu akan turun, harga barangnya akan naik, nah produksi dalam negeri akan meningkat dan impor barang itu akan turun. Selanjutnya subsidi. Subsidi itu merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri itu bisa memasarkan produknya atau barangnya menjadi lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Nah, subsidi yang diberikan ini dapat berupa tenaga ahli, mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Next. Nah, jika pemerintah itu memberikan subsidi ekspor, maka pengirim kan akan mengekspor ya. Lalu pengirim itu akan mengekspor barang sampai batas di mana selisih harga domestik dan harga luar negeri itu sama dengan nilai subsidinya. Dampak dari subsidi ekspor itu meningkatkan harga di negara pengekspor, sedangkan di negara pengimpor itu harganya akan turun. Dan tujuan pemberian subsidi itu agar pengekspor tadi itu dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah, sehingga dapat menjadi lebih kompetitif. Di sini subsidi ekspor itu akan menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik itu akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Dan sebagian subsidi itu diberikan dari pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut atau peningkatan harga produknya atau untuk mendorong memperkerjakan lebih banyak buruh. Dan di sini subsidi ekspor itu menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing. Dan subsidi ekspor juga dapat mengakibatkan inflasi. Contohnya itu kan pemerintah kan menyubsidi industri berdasarkan biayanya. Tetapi peningkatan subsidi itu akan dihabiskan untuk kenaikan gaji yang diminta oleh karyawan. Lalu kini itu gaji karyawan dalam industri yang disubsidi lebih tinggi dari tempat lain, yang itu membuat karyawan lain meminta gaji yang lebih tinggi, kemudian membuat harga naik dan memicu inflasi. Tetapi ada beberapa negara yang menyediakan subsidi ekspor itu tidak langsung, dan itu diberikan dengan bentuk keringanan pajak. Contohnya di Amerika Serikat, eksportir barang Amerika itu dapat memperoleh pengurangan pajak dengan menggunakan interest charge domestic international sales corporation. Nah, kalau ditanya negara mana sih yang untung atau rugi dengan adanya tarif impor dan subsidi ekspor, sebenarnya itu tergantung. Jadi tarif impor itu meningkatkan persyaratan perdagangan, sedangkan subsidi ekspor itu menurunkan syarat perdagangan, dan besar kecilnya efek atau dampaknya itu tergantung pada kemampuan negara tersebut dalam memproduksi ataupun melakukan perdagangan. Contohnya nih, ada kekhawatiran pasar terkait dengan eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Jadi meskipun negosiasi perdagangan itu masih berlangsung, Amerika Serikat itu telah memberlakukan kembali kenaikan tarif impor dari Cina itu sebesar 25% dari yang awalnya itu cuma 10%. Itu untuk barang-barang Cina. Jadi tarif baru itu dikenakan pada lebih dari 5.700 kategori produk yang berasal dari Cina. Mulai dari sayur-sayuran, hingga lampu Natal, kursi, atau produk-produk bayi, bahkan masih
banyak lagi. Hingga kini Cina itu masih mencari langkah untuk membalas kebijakan kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Nah, pembicaraan tersebut, perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Cina pun akan sangat menentukan. Karena keberlanjutan tarif baru Amerika Serikat akan bergantung pada hasil negosiasi tersebut. Jadi, besar kecilnya dampak atau efek itu tergantung dari negara itu sendiri. Udah, next.